Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan proposal kewirausahaan keripik bayam. Grup pengampu adalah Ibu Ella Juleha, SPD, disusun oleh Naomi Dia Kurniawan, Salma Safira, dan Salma Aulia Herunisa. A adalah business plan. Nomor 1, judul rencana bisnis, budaya dak bayam dengan teknik hidroponik. Yang kedua, ringkasan eksekutif atau eksekutif summary. Bayam merupakan tanaman sayuran yang berasal dari Amerika tropik. Bayam awalnya dikenal dengan tanaman hias, namun seiring dengan perkembangan selanjutnya, bayam dipromosikan sebagai bahan pangan, sumber protein, vitamin A dan C, serta sedikit vitamin B, dan mengandung garam-garam mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi. Bayam biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Pertumbuhannya secara normal amat cepat, sehingga dalam waktu kurang dari 1 bulan, bayam sudah bisa dipanen. Bayam telah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, dan merupakan bahan sayuran daun yang bergizi tinggi dan digemari oleh semua lapisan. Masyarakat sayur bayam dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sayur mayur, dan juga bisa dijadikan sebagai salah satu bidang usaha seperti pada halnya yaitu keripik bayam. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Ketiga adalah rencana bisnis. A. Penjelasan singkat tentang bisnis. Fokus ke budidaya, pengolahan, dan penjualan dalam bentuk siap saji. B. Visi dan misi. Visi menjadi usaha keripik bayam yang menghasilkan produk yang terpercaya dalam kestabilan harga dan kehalalannya. Misi, meningkatkan ketersediaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan dan kecukupan gizi masyarakat menuju kecukupan gizi. Misi jangka pendek nomor 1, mudah mendatangkan pembeli karena harganya yang sangat terjangkau. Kedua, menjual dagangan sampai habis. Ketiga, mengadakan promo agar banyak konsumen. Visi jangka panjang. 1. Bisa memperbanyak cabang. Kedua, bisa meningkatkan omset yang lebih besar. Ketiga, bisa memperbanyak karyawan. Tujuannya menghasilkan produk yang stabil dengan harga terpercaya dan berkualitas, bergizi untuk kesehatan, dan siap bersaing di era MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN. Di sini ada strength-nya. Harga keripik bayam ini cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat. Kedua, kualitas dari keripik bayam ini sangat terjamin karena dalam proses pembuatannya diutamakan kebersihan dan untuk kesehatan. Ketiga, keripik bayam ini mempunyai rasa yang gurih dan enak. Keempat, rasa yang bervariasi memancing minat pembeli. Terakhir, keripik bayam dapat menjadi salah satu alternatif makanan ringan yang praktis dan hemat. Di sini ada weakness-nya. Pertama, bayam masih dipandang sebelah mata dan tidak banyak orang mengenal sehingga diperlukan promosi-promosi. Kedua, minimnya modal untuk tenaga kerja sehingga bahan yang diproduksi kurang banyak. Yang ketiga, bahan baku keripik bayam yang mudah rusak. Yang terakhir adalah keripik bayam akan mudah rusak jika penyimpanannya yang dilakukan sembarangan dan bertumpuk. Yang ketiga adalah opportunity. 1. Kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudah saya untuk memasarkan produk. Yang kedua, permintaan pasar yang semakin meningkat. Yang ketiga, banyak diminati setiap orang dari mulai anak-anak, dewasa, maupun orang tua. Yang terakhir adalah threats. 1. Jumlah kompetitor yang terus meningkat. Yang kedua, munculnya produk baru yang lebih unggul. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku karena jumlahnya semakin terbatas. Keempat adalah struktur organisasi. Semua bagian di rangkaian bisnis ini dijalankan oleh Ketua Salma Safira, karyawan Salma Aulia Herunisa, Naomi Dia Kurniawan, MG Pemasaran Salma Safira, MB Packaging Salma Aulia Herunisa, MG Keuangan Naomi Dia Kurniawan, dan MG ADM dan ST. Strategi bisnis direct selling. Kami melakukan direct selling dengan tahap pertama menjual online
dengan menjelaskan terlebih dahulu kepada konsumen manfaat dan kelebihan serta kekurangannya. Media informasi membuat brosur sebagai sarana atau salah satu media untuk mempromosikan keripik bayam. Hal ini dilakukan agar menarik lebih banyak konsumen untuk membeli keripik bayam renyah yang menyehatkan. Online marketing mempromosikan suatu usaha di zaman sekarang menjadi lebih mudah karena adanya teknologi, terutama handphone. Hal ini menjadikan peluang seorang pengusaha menjadi lebih besar untuk mempromosikannya dan menjual dagangannya secara online melalui aplikasi atau platform online. Dengan adanya aplikasi dan platform online ini, kami tidak akan melewatkan kesempatan untuk mempromosikan dagangan secara online, yang besar kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat penjualan. Tahap awal yang harus dilakukan adalah membuat nama all shop dan logo yang menarik. Agar konsumen tertarik untuk berbelanja dan membeli online di all shop kita, nama yang akan digunakan untuk usaha kali ini adalah kribach.id. Di sini ada contoh kartu stemnya, tampak depan dan tampak belakang. Ini ada contoh logonya. Dan di sini ada filosofi logo. Pertama, filosofi hijau. Hijau mewakili tanaman hidup dan pertumbuhan yang berkesinambungan sebagai suatu esensi kehidupan alami. Lalu, pada pertumbuhan dan kehidupan alam itulah ada kehidupan dan kesejahteraan. Filosofi bayam. Sayur ini melambangkan kehidupan yang ayem, tentram, aman, dan damai. Tidak banyak konflik seperti sederhananya bentuk daun dan sejuknya warna hijau pada sayur bayam. Jadi hijau ditambah bayam dengan kedamaian yang membawa kesejahteraan. Analisis masa depan industri. Perspektif masa depan. Dengan tetap menjaga kualitas bayam, kami yakin usaha kami ke depannya akan menjadi salah satu usaha besar yang termuka di kalangan masyarakat dan akan terus mengembangkan inovasi lainnya. B. Analisis persaingan. Persaingan dalam dunia bisnis tidak dapat dihindarkan. Seorang wirausahawan akan maju apabila ia mau berusaha untuk bersaing, bekerja keras agar usaha yang ia jalani menjadi terbaik di antara sekian banyak para wirausahawan. Begitu juga kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat bersaing dengan saingan-saingan kami, yaitu satu, perusahaan dengan jenis produk yang sama, dan perusahaan dalam satu area wilayah kerja. Guna menunjang hasil persaingan yang baik, kami akan lebih selektif dalam bekerja yang meliputi proses produksi dan pemasaran. Dengan keselektifan tersebut, kami yakin perusahaan lain akan menganggap perusahaan kami sebagai saingan. C. Segmentasi pasar yang dimasuki. Segmentasi pasar yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi industri, maka dari itu harus dipertimbangkan dan dipikirkan dengan cermat dan waspada karena pasar merupakan salah satu tujuan dari pendistribusian kami. Dengan sedikit saja kelalaian dan kecerobohan dapat mengurangi penghasilan perusahaan dan mengakibatkan banyak dampak negatif bagi perkembangan perusahaan tersebut. Hal utama yang kami perhatikan dan lebih kami utamakan yaitu permintaan terhadap produk buatan perusahaan kami. Kondisi persaingan dalam pemasaran, reaksi para pesaing, dan biaya promosi atau iklan. Selain hal tersebut di atas, dalam menentukan biaya dan laba yang diharapkan, perusahaan kami mengutamakan kondisi dan orientasi pasar yang setiap waktu bisa berubah sesuai dengan keadaan. Proyeksi keuangan. Modal usaha didapat dari modal bersama. Analisis usaha. Tabel pertama. Biaya tetap dalam produksi Miko. Biaya tetap. Yang pertama, skop kuantitas 1, satuan buah, harga satuan kisaran 10.000, jumlah 10.000. Yang kedua, sarung tangan, kuantitas 3 dalam satuan pasang, harga satuan berkisaran 20.000, jumlah 60.000, total harga 70.000. Biaya variabel. Yang pertama, bibit bayam, kuantitas 1, satuan massa, harga satuan berkisaran 31.000, jumlah 31.000. Yang kedua, pupuk atau nutrisi, baki nutrisi, keranjang kit, Rockwool, Abmix 50 ml pekat, 2 botol 50 ml, 1 spuit 10 ml, dan panduan. Yang ketiga, jasa pengiriman, kuantitas 1, harga satuan 5.000, jumlah 5.000. Stiker, kuantitas 20, harga satuan 1.000, jumlah 20.000.
plastik, kuantitas 15, harga satuan 1000, jumlah 15.000, total harga 101. Biaya gaji. Yang pertama, pemberian gaji karyawan, kuantitas 3, dalam satuan bulan, harga satuan 100.000, jumlah 300.000. Total adalah 300.000. Biaya transportasi. Yang pertama, biaya transportasi kuantitas 3 dalam satuan bulan, harga satuan 45.000, jumlah 135. Biaya lain-lain kuantitas 3, satuan bulan, harga satuan 10.000, jumlah 30.000. Total harga 165.000. Biaya total adalah biaya tetap dijumlah biaya tidak tetap. Biaya total adalah 70.000 ditambah 101 ditambah 300.000 ditambah 165.000. Biaya total adalah 636.000. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah total biaya dibagi jumlah unit yang dihasilkan. Harga pokok penjualan adalah 636.000 dibagi 1.500. Harga pokok penjualan adalah 42.000. Jadi, bayam yang akan dijual dengan harga 10.000 per bungkus dengan mempertimbangkan jenis bibit serta media dan biaya lain yang dikenakan. Total penerimaan. Total penerimaan adalah harga penjualan dikali jumlah produksi. Total penerimaan 10.000 dikali 100. Total penerimaan 1 juta. Yang kedua, pendapatan. Pendapatan adalah penerimaan dikurangi biaya total. Pendapatan 1 juta dikurangi 636.000. Pendapatan 364. R per C ratio. Nilai kelayakan suatu usaha. R per C ratio adalah total penerimaan dibagi total biaya produksi. R per C ratio adalah 1 juta dibagi 636.000. R per C ratio adalah 1,39 lebih besar dari 1. B per C ratio, keuntungan atau biaya produksi. B per C ratio adalah 364.000 dibagi 636. B per C ratio adalah 0,39 lebih besar dari 0. Analisis. Nilai yang diperoleh dari pembagian antara penerimaan total dengan biaya usaha tani. Nilai RC tidak mungkin negatif karena penerimaan tidaklah mungkin negatif. Jadi, nilai RC selalu positif, meskipun nantinya penerimaan tersebut ternyata tidak mampu menutupi biaya usaha tani. Analisa break-even point atau balik modal adalah keuntungan bersih 1 bulan dikali berapa kali produksi dalam 1 bulan. Misalkan 636 kurang dari 364.000 dikali 2 dikali 2 bulan. 636 kurang dari 1.456 dalam waktu 2 bulan atau 3-4 kali panen, maka break even point modal awal kami akan kembali. Ini yang menjadi penguat untuk tetap membuka usaha ini. Demikian proposal usaha ini kami buat. Kami menyadari bahwa proposal kami masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk realisasi usaha Kribach. Semoga usaha yang akan kami jalankan berjalan dengan lancar. Atas segala waktu dan perhatian Bapak serta Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.